Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, pada petang hari ini kita akan memasuki refleksi malam Natal. Kita akan melaksanakan ibadah meditatif atau kontemplatif dalam suasana hening, dan dipersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mempersiapkan diri dengan nyaman, dan kita akan mengawali refleksi malam Natal pada saat ini. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Natal impianku adalah Natal yang putih. Segalanya indah, anggun, dan bersih. Tak perlu ada tangis dan sedih. Natal impianku adalah Natal yang indah. Baju baru dan perayaan yang meriah. Sinterklas yang datang tiba-tiba membawa hadiah. Natal impianku adalah Natal yang hangat. Saat dimana aku bisa berkumpul bersama keluarga dan kerabat, bercengkrama, dan berkumpul dalam ikatan yang erat. Saat ini, masih bolehkah aku mengimpikan Natal yang putih? Masih bolehkah aku mengharapkan Natal yang indah?
Masih mungkinkah aku menunggu Natal yang hangat? Atau semua itu hanya jadi impian kosong di siang bolong? Tiba-tiba aku teringat bahwa Natal pertama adalah Natal yang sederhana. Saat dimana bayi Yesus lahir di dunia. Bahwa Natal pertama adalah Natal yang bahkan diliputi derita. Saat dimana dunia sedang kedinginan di tengah prahara. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur lelap, anak tidur lelap. Aku pun ingin terus terjaga dalam damai, meyakini bahwa selalu ada hal kecil yang pantas disyukuri. Saat disitulah Natal impianku menjadi kenyataan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami senantiasa merindukan Natal yang indah, Natal yang meriah, Natal yang hangat, Natal yang penuh dengan keceriaan. Di tahun ini kami tidak bisa merasakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan biarlah kami belajar dari pengalaman hidup kami, bahwa apapun yang terjadi, masih ada peluang untuk bisa merasakan Natal yang sejati, Natal yang penuh dengan kedamaian, Natal yang penuh dengan kebahagiaan. Meskipun kami diliputi berbagai macam pergumulan, namun kami yakin selama hati kami terbuka untuk Tuhan, damai Natal itu masih tetap bisa kami rasakan dan kami terima. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang kelahirannya kami rayakan. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak
sunyi senyap, kurnia dan berkat terjamin bagi kami terus di wajah-Mu yang anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Kisah kelahiran Yesus dipersaksikan oleh Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat 1 sampai yang ke-7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Beginilah bunyinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku yang terkasih, masihkah kita bisa merasakan Natal yang indah di tahun 2020 di mana kita masih hidup di tengah suasana pandemi COVID-19. Barangkali ada banyak orang yang merasa bersedih. Barangkali ada banyak orang yang merasa kecewa karena tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan dan mengingat sebuah peristiwa, yaitu kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati dan rayakan. Sebuah peristiwa kelahiran di malam yang kudus, di malam yang sunyi, di malam yang senyap. Tidak ada hingar-bingar pesta, tidak ada sorot lampu yang berwarna-warni, tidak ada sorak-sorai, tidak ada seremoni yang meriah apalagi megah. Hanya sebuah malam biasa, bahkan malam yang sunyi dan senyap. Namun malam itu menjadi malam yang istimewa bagi kita semua, umat yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, karena Yesus juru selamat kita telah lahir ke dunia. Lukas 2 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, Yesus bisa lahir dengan selamat dan damai, bukan saja berkat jasa Yusuf ataupun Maria. Namun dalam bacaan kita ada satu keluarga
yang menjadi pemilik rumah penginapan. Siapakah mereka? Kitab suci tidak mencatat namanya. Apakah mereka orang yang kaya? Apakah mereka orang yang miskin? Apakah mereka orang yang memiliki jabatan dan kedudukan? Atau mereka hanya rakyat jelata? Nampaknya data itu tidak terlampau penting, paling tidak bagi penginjil Lukas. Namun, di dalam rumah penginapan inilah keluarga Yusuf dan Maria itu disambut, diterima, diizinkan untuk menginap, untuk melahirkan bayi Yesus. Meskipun kamar di tempat penginapan telah habis, untunglah masih ada tempat sederhana berdekatan dengan kandang ternak, dan di situ ada palungan. Di tempat itulah Yesus lahir dan dibaringkan. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan peristiwa ini, bahwa peristiwa kelahiran Yesus tetaplah indah, bukan karena ada pesta, bukan karena ada hingar-bingar perayaan, melainkan karena ada sambutan, ada kehangatan, dan ada penerimaan dari keluarga pemilik rumah penginapan. Maka saudara, Yusuf dan Maria pada saat itu adalah orang asing. Pemilik penginapan itu bisa saja menolak kehadiran keluarga Yusuf dan Maria, mempersilahkan mereka untuk mencari saja penginapan yang lain daripada merepotkan si tuan rumah. Namun keluarga ini berkenan menerima Yusuf dan Maria. Keluarga ini berjasa menjadi tempat di mana Yesus dilahirkan. Penyambutan, penerimaan, cinta kasih, itulah yang pada waktu itu juga menjadi saksi tentang kelahiran Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, barangkali Natal kita tahun ini bukanlah Natal yang kita idam-idamkan. Mungkin akan menjadi Natal yang paling aneh, yang paling tidak semarak dan meriah. Namun, bisa saja Natal di suasana pandemi ini justru menjadi Natal yang bermakna, Natal yang berharga. Mengapa? Karena kita dikembalikan kepada keluarga kita masing-masing. Kita mengingat keluarga Yusuf dan Maria. Kita mengingat keluarga pemilik rumah penginapan. Maka seperti keluarga Yusuf dan Maria dan seperti keluarga pemilik rumah penginapan, selama di tengah kehidupan kita berkeluarga, ada cinta kasih, ada kehangatan, ada penerimaan, ada keterbukaan. Selama itu pula damai Natal masih bisa dilahirkan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk menggerutu, untuk mengeluh. Namun pasti ada alasan bagi kita untuk bersyukur. Orang bijak mengatakan, daripada kita mengutuki dan mengeluhkan kegelapan, akan lebih baik jikalau kita menyalakan terang kita. Meskipun kecil, pasti lebih bermakna. Kiranya Natal kita juga tetap menjadi Natal yang bermakna. Amin. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya.
sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, mari kita bersama berdoa. Seorang anak telah lahir ke dunia, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami sebagai umat manusia. Ya Allah, peristiwa indah itu adalah peristiwa yang luar biasa yang kami hayati dan rayakan pada saat ini. Mengingatkan kembali pada peristiwa di mana Yesus Kristus lahir di sebuah rumah penginapan, di tengah keluarga yang sederhana, jauh dari pesta pora, hingar-bingar, dan kesemarakan. Namun kelahiran itu dan peristiwa itu justru menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Kiranya Allah memberikan kemampuan kepada kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga untuk bisa memiliki hati yang terbuka, menjadi palungan tempat di mana Yesus bisa lahir di dunia ini. Biarlah hati kami, pikiran kami, biarlah keluarga kami juga menjadi palungan tempat di mana damai itu lahir. Jikalau dalam kehidupan kami diliputi rasa cemas, diliputi rasa marah, rasa kecewa, dan juga pergumulan-pergumulan apapun itu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa melewati berbagai macam pergumulan dengan sebaik-baiknya. Engkau yang telah lahir ke dunia ini, Engkau pula yang akan terus hadir dalam hati dan pikiran kami, mendatangkan damai sejahtera dalam berbagai macam keadaan dan peristiwa. Kami mengingat orang-orang yang sedang bergumul karena sakit, bergumul dengan persoalan keluarga, bergumul dalam persoalan pekerjaan, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan pergumulan-pergumulan apapun itu. Kami yakin Tuhan Allah mendengar seruan pergumulan kami, dan Engkau akan terus menghadirkan damai sejahtera yang sejati. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, demikianlah refleksi malam Natal telah kita laksanakan bersama-sama. Kiranya menjadi pengalaman yang berharga dan menjadi berkat untuk kita sekalian dalam rangka menghayati Natal yang indah dan Natal yang damai, meskipun dalam keadaan yang tidak ideal
dan tidak normal. Selamat merayakan dan menghayati peristiwa yang indah, yaitu kelahiran Yesus, dan terimalah salam damai sejahtera dari Tuhan melingkupi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin.